Baik, salam haverim, brukim habaim, shalom, selamat datang, Shavuotov, dan selamat datang kembali di dalam acara kita bersama yaitu Pirkei Avot. Kita akan membahas Pirkei Avot, akan membahas Mishnah, Pirkei Avot, Perek Slishi atau pasal 3. Dan bersama saya ada Roy Abraham dari Kehilat Elroy dan saya sendiri More Are Ben Asa dari Kehilat Ori Indonesia bersama Kaverim semua. Kita akan berdiskusi bersama untuk membahas Pirkei Avot, pasal yang ketiga ini atau Perek Slishi. Dan nanti saya akan membahas Pirkei Avot. Kalau ada tambahan mungkin Roy juga saya persilahkan dan nanti Roy akan membawakan penghitungan Sefirat HaOmer. Hari ini adalah hari ke-27 penghitungan Omer dan Sefiratnya adalah Yesod Shebenetzach. Baik, Haverim, kita langsung saja saya akan bagikan di layar. Kita akan membuka narasumber kita yang bisa teman-teman akses juga dari sefaria.com. Tapi sebelum kita memulai, kita ucapkan berkat dulu sebelum belajar Torah, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kidetsanu b'mitzvot tzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguruskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap pembacaan atau belajar Torah di dalam merit Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Baik, Haverim, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dalam periode Sefirat HaOmer atau periode penghitungan Omer yang dimulai dari setelah Hari Raya Pesach sampai kita harus menghitung 7 pekan. Dan pada hari yang ke-50-nya kita akan merayakan Hari Raya Shavuot. Jadi di tengah perjalanan ini kita melakukan Sefirat HaOmer. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan kemarin, penghitungan Omer atau Sefirat HaOmer itu adalah saatnya kita memperbaiki karakter-karakter nefes goyim kita atau nefes behema kita. Nefes goyim itu adalah karakter bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, goyim itu bangsa-bangsa non-Yahudi. Agar kita perbaiki karakternya sebelum kita menerima Torah di Gunung Sinai pada bulan Sivan. Nah, bagaimana kita memperbaiki karakter kita? Para rabi, ya, melalui rantai otoritas yang sudah saya bagikan kemarin, mulai dari Moshe Rabbeinu, Yoshua, 70 tua-tua, kemudian para nabi, kemudian ke institusi Anse Knesset Hagadola atau Majelis Tinggi Bangsa Israel yang sekarang disebut sebagai institusi rabbinikal. Melalui otoritas ini, para rabi mengajarkan bahwa dalam periode Sefirat HaOmer, kita belajar Mishnah. Mishnah itu adalah hasil karya literatur rabbinikal yang dibukukan pada tahun 200 sesudah Masehi, ya, yang isinya adalah legal opini dari oral tradisi. Kita akan masuk ke Mishnah. Di dalam Mishnah itu ada 6 sederim, makanya disebut sebagai Shisha Seder Mishnah atau 6 Seder Mishnah. Dan kita akan masuk ke dalam Seder Nezikin. Ini Seder Zeraim, Seder Moed atau Hari Raya, Seder Nashim atau Hukum Keluarga, dan Seder Nezikin atau ganti rugi pengerusakan. Dan kita akan masuk ke traktat Pirkei Avot yang artinya adalah etika bapak-bapak leluhur kita. Ya, di sini kita akan belajar tentang nasihat, kita akan belajar tentang etika dalam hidup,
Dan juga kita akan belajar tentang wisdom atau hikmat dari bapak-bapak leluhur rumah Israel. Dan pekan ini kita sudah memasuki pekan yang ketiga, pasal yang ketiga. Kita akan mulai dengan pasal yang ketiga. Di sini dikatakan begini, Akavyah ben Mahalalel, ya. Akavyah ben Mahalalel berkata, "Mark well three things, and you will not come into the power of sin." Ya. Tandai tiga hal ini, maka kamu tidak akan jatuh di dalam kuasa dari dosa. Seperti yang sudah pernah saya bagikan di Pirkei Avot pasal 1, ya, bahwa dalam perjalanan dari Hari Raya Pesach sampai ke Hari Raya Shavuot, kita banyak menemukan pola angka 3. Ya. Torah diberikan pada bulan yang ketiga dalam kalender agama Yahudi, yaitu bulan Sivan. Torah diberikan kepada Moshe, yang adalah anak ketiga di dalam keluarga setelah Miriam, Aharon, dan Moshe. Torah diberikan kepada bangsa Israel pada hari yang ketiga setelah bangsa Israel harus menguduskan diri mereka, ya. Dan kemudian di Pirkei Avot ini kita melihat mulai dari generasi Sugot, terus ke generasi Tanaim. Ya, kemarin kita sudah bahas beberapa generasi di dalam agama Yahudi, ya. Masih berbicara tentang angka 3. Ya. Nah, di sini Akavyah ben Mahalalel berkata, "Tandai tiga hal ini dan kamu tidak akan jatuh di dalam kuasa dosa." Yang nomor 1, kita harus mengetahui dari mana kita berasal. Ya, jawabannya semua orang mungkin tahu kita berasal dari Hashem. Ya, tapi mesti lebih detail, gitu ya. Kita itu diberikan apa oleh Hashem? Kejadian 2 ayat 7, Hashem menghembuskan nafas hidup, yaitu neshama. Jadi neshama itu adalah milik Hashem, seperti harta berharga milik Hashem yang dipinjamkan kepada manusia. Nah, jadi ketahuilah dari mana kita berasal. Nomor 2, kemana kita akan pergi? Kita mesti tahu kemana kita akan pergi. Kita akan pergi menghadap kepada Raja di atas segala raja untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap neshama yang sudah diberikan, yang sudah dipinjamkan kepada kita. Ya, itu nomor 2. Dan nomor 3, di hadapan Raja yang kamu akan memberikan pertanggungjawabannya. Begitu. Nah, Akavyah ben Mahalalel berkata, dari mana kamu berasal? Kita cuma berasal dari tetesan aja, setetes doang. Dan kemana kita akan pergi? Ke tempat yang penuh dengan debu, yang penuh dengan ulat, dan penuh dengan belatung. Jadi tujuan kita cuma ke liang kubur sebenarnya. Itu nomor 2. Yang ketiga, dan ketahuilah di hadapan siapa nanti kamu akan berdiri. Kita nanti akan berdiri di hadapan Raja, di atas segala raja, yang Maha Kudus, diberkatilah Dia. Di sini dikatakan Lifnei Melech Malchei Hamlachim Hakados Baruhu. Kalimat ini sering muncul di dalam sinagog. Ya. Lifnei Melech Malchei Hamlachim Hakados Baruhu. Jadi kita mesti ingat
Tiga hal ini, dari mana kita berasal, kemana kita pergi, dan ketahui di hadapan siapa nanti kita akan memberikan pertanggungjawaban. Itulah akhir semua kehidupan manusia ini. Itu pasal 3 ayat 1. Selanjutnya pasal 3 ayat 2. Rabbi Hanina Segan, ya. Rabbi Hanina, wakil dari imam besar, berkata, berdoalah untuk kesejahteraan pemerintah. Karena kalau tidak ada pemerintah, maka rakyat itu akan memberontak, tidak memiliki rasa takut akan pemerintah, terjadi anarkis. Itu penjelasannya. Nah, pemerintah di sini bukan berbicara pemerintah sipil, enggak. Ketika Rabbi Hanina berbicara ini, ya, berdoalah untuk kesejahteraan pemerintah, ini berbicara tentang Sanhedrin sebenarnya. Rabbi Hanina, Segan, Akohanim, Homer, ya, Hefe, Mitpalel itu berasal dari kata berdoa, Bisloma, Shel, Malchut, kerajaan, Se'il Male, Mora'ah. Ya. Jadi yang harus diingat di sini adalah bahwa kesejahteraan pemerintah ini maksudnya adalah kita sudah belajar rantai komando kan dalam mengajar Moshe, Yosua, 70 tua-tua, para nabi, dan para rabi di dalam institusi yang disebut rabinikal. Ini semua adalah termasuk di dalam garis kesambungan pemerintahan. Rabbi Hanania ben Teradion berkata, jika dua orang duduk bersama dan tidak ada pembicaraan kata-kata Torah di antara mereka, maka itu adalah kumpulan orang-orang yang jahat. Seperti ada tertulis di Mazmur 1 ayat 1. Akan baca di sini Mazmur 1 ayat 1. Saya akan terjemahkan dari sini aja. Berbahagialah orang yang tidak duduk di antara para pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah pengajaran dari Hashem. Itu inti kata dari Mazmur 1 ayat 1. Sebentar, coba saya lihat. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itu Mazmur 1 ayat 1. Jadi sebisa mungkin kalau kita sedang duduk bersama, itu selalu ada pembahasan perkataan dari Torah. Tetapi jika dua orang duduk bersama dan ada perkataan pembicaraan tentang Torah di antara mereka, maka sekinah ada di antara mereka.
Seperti dikatakan di Maleakhi 3 ayat 16 yang berbunyi, Maleakhi 3 ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Hashem. Hashem memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Hashem dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maleakhi 3:16. Now I have no scriptural proof for the presence of the Shekinah except among two. Ini juga di Ratapan 3:28 ya, ayatnya dikutip juga. Ratapan 3 ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Hashem membebankannya. Jadi begini, sekarang saya nggak punya bukti ayatnya tentang kehadiran Sekinah kecuali dua orang. Lalu bagaimana jika ada satu orang sendirian? Sendirian, kemudian belajar Torah. Apakah Hakadosh Baruhu memberikan reward? Nah, baru di sini di Ratapan 3:28 dikatakan, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Hashem membebankannya. Di sini dikatakan, seperti ada tertulis, ya, walaupun dia duduk sendirian, kemudian melakukan renungan, meditasi, maka he takes a reward unto himself. Maka dia akan mendapatkan rewardnya. Begitu. Jadi, selalu ada upah dari Hakadosh Baruhu, walaupun sendirian, tetapi kita mau menyediakan waktu untuk belajar Torah, maka Hashem mencatat hal itu. Ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga. Boleh. Ya. Tadi dua orang bertemu dan harus ada pembicaraan Torah. Ya. Itu berlaku khusus untuk kita-kita atau orang-orang yang sudah ada di dalam keluarga Yakob, rumah Yakob, atau dua orang bertemu, salah satunya itu teman bicara kitanya yang belum ada di rumah Yakub. Apakah harus dipaksakan gitu selalu berbicara Torah? Walaupun misalnya orang yang belum berada di rumah Yakov, ya, kita ajak berbicara diskusi tentang Torah, walaupun dia menolak gitu ya, berkatnya itu tetap datang ke kita. Itu ada ayatnya di Perjanjian Baru gitu, Pak Endi. Ya kan, di Perjanjian Baru kan dikatakan, ini sinyal internetnya kan suka di sini. Coba ya saya cek. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu Rav Saul itu mengajarkan begini. Jika kita masuk ke suatu rumah, kita ucapkan shalom. Jika orang tuan rumah menerima shalom yang kita sampaikan, maka berkatnya sampai ke mereka. Tetapi jika tuan rumah menolak kita, maka berkat itu akan datang ke kita, pulang ke kita. Gitu. Coba saya lihat ayatnya sebentar ya. Itu perkataan Yesua kalau nggak salah, sebentar. Sebentar ya, saya cari ayatnya.
Lukas 10 ayat 5 sampai 12. Coba kita baca Lukas 10. Lukas 10. Di sini dikatakan ayat 5 sampai 12. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu shalom. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima shalom itu, maka shalomnya itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, shalommu itu akan kembali kepadamu. Itu ajaran dari Rabbi Yesua. Ya. Jadi bagaimana caranya pun kita harus tetap berusaha ya Iya, untuk bisa untuk berbicara menyampaikan mengenai orang. Iya, menyampaikan. ya walaupun orang itu menolak, ya kitanya nggak perlu kesel. Karena apa? Berkatnya itu datang ke kita. Ya. Begitu. Dari berdasarkan Lukas 5 ayat 10, Lukas 10 ayat 5 dan 6. Sekalipun lawan bicara kita mengenai bisnis gitu juga, Mareh. Iya, iya, Hmm. begitu. Kalau yang berhadapan dengan kita misalkan orangnya dari Edom itu masih agak mudah ya mereka, tapi begitu dengan mereka yang agamanya berseberangan itu agak sulit tuh. Eh, Kalau yang berbeda, yang berseberangan, yang belum menyembah Hashem ya, Ya. memang agak sulit memang. Tapi tidak, kita pasti akan diberikan hikmat bagaimana gitu. Kita membahas poin-poin yang ingin kita sampaikan itu pasti ada hikmatnya yang Hashem berikan. Saya percaya itu. Hmm. Ya, ya, ngerti. Jadi pakai bahasa diplomasi lah ya istilahnya. Iya, iya. Ya, ya. Kalau Rabi Sapira mengatakan begini, temui setiap orang berdasarkan level pemahaman yang mereka pahami. Hmm. Jangan kita berusaha memakai standar yang kita tetapkan, jangan. Kita mesti turunkan standar kita untuk sampai ke levelnya dia. Ya, Gitu. ya. Baik, Mareh, Saudara, Mbak. Hai, saudara Pak. Ayat 3. Rabi Simon berkata, ini Simon siapa? Kita bisa lihat di sini. Simon Bar Yochai. Generasi Tanaim, generasi kelima yang hidup dari yang menulisnya dari tahun 135 sampai tahun 170. Rabi Simon Bar Yochai ini adalah murid dari Rabi Akiva. Begitu. Rabi Simon Bar Yochai atau Rashbi ini sangat reputable yang adalah pencipta dari kitab Zohar. Begitu. Rabi Shimon Bar Yochai Rashbi berkata, apabila ada 3 orang duduk di meja makan dan tidak mengucapkan perkataan Torah, itu diibaratkan seperti makan makanan berhala. Makan makanan yang dipersembahkan kepada orang yang mati. Seperti dikatakan di Yesaya 28 ayat 8. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Jadi Rabi Simon Bar Yochai mengibaratkan meja yang tidak ada diskusi Torah itu adalah sebuah meja yang penuh dengan muntah, kotoran, dan tidak ada tempat yang bersih. Sebaliknya, jika 3 orang makan dalam satu meja dan mereka berbicara tentang perkataan Torah, itu diibaratkan sama saja mereka makan di hadapan Hakadosh Baruhu. Seperti ada tertulis di Yehezkiel 41 ayat 22 yang berbunyi,
Mesbah dari kayu, tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata, inilah meja yang ada di hadiratnya Hashem, di sekinahnya Hashem. Jadi itu ajaran dari Rabbi Shimon Bar Yochai. Kalau ngumpul satu meja, ya ada 3 orang, selalu diskusikan Torah. Begitu. Ayat yang kelima, Rabbi Hanania ben Hakinai. Kita bisa lihat siapa ini beliau. Era Tanaim juga. Rabbi Hanania ben Hakinai ini adalah murid dari Rabbi Tarfon dan murid dari Rabbi Akiva. Yang terkenal karena pengabdiannya dalam belajar. Dan juga beliau terkenal akan pengetahuan tentang Jewish mysticism. Jewish mystical itu bukan sesuatu ilmu sihir, bukan. Mystical itu nggak selalu berhubungan dengan ilmu sihir, khasfi khalila. Jewish mystical itu adalah, kata lainnya adalah, bahasa sederhananya adalah tentang sod atau makna esoterik. Dan beliau, Rabbi Hanania ben Hakina ini, mati martir oleh tentara Romawi. Rabbi Hanania ben Hakina ini berkata, seseorang yang bangun pada tengah malam, atau yang berjalan di jalannya sendirian, dan kemudian hatinya berpaling kepada hal-hal yang kosong, yang tidak ada artinya, maka catat, orang ini dianggap bersalah. Orang yang bangun tengah malam, berjalan sendirian, memalingkan hatinya kepada hal-hal yang sia-sia, ya, secara mortal, dia bersalah terhadap neshamanya. Karena apa? Kehidupan seorang Yahudi atau non-Yahudi yang masuk ke rumah Israel, fokusnya adalah membangun neshama. Seperti yang kemarin saya bahas dalam siur, bahwa setiap hari kita harus melihat bahwa kita keluar dari Mesir setiap hari. Artinya proses transformasi, ya, Mesir itu harus keluar dari neshama kita. Karakter-karakter Mesir, karakter goyimnya itu harus keluar dari diri kita. Setiap hari. Begitu. Kalau kita tidak fokus untuk membangun neshama kita, maka secara moral kita bersalah. Begitu. Ini juga pelajaran buat saya juga, buat teman-teman juga. Misalnya kadang-kadang, ambil contoh nih, wah udah kerjaan semua udah selesai gitu, saya pengen relax dulu, nonton berita atau lihat YouTube atau apa, kan sering kayak gitu ya, gitu, relax dulu gitu, mau lihat dulu deh, ada berita apa sih, gitu. Ini sebenarnya adalah hal sia-sia. Menurut Rabbi Hanania, waktu yang ada itu dipakailah untuk membangun neshama kita. Itu hikmatnya beliau. Begitu. Karena terus terang saya juga masih sering nggak sempurna seperti kayak gitu juga. Begitu. Aduh, udah selesai nih, semua udah beres. Saya pengen waktu buat saya sendiri deh. Gitu. Waktu buat saya sendiri itu misalnya mau apa? Sekarang kan udah ada YouTube ya, lihat YouTube deh, ada apa sih di YouTube gitu. Atau lihat TV deh, ada apa sih di TV gitu. Nah, di dalam Pirkei Avot ini kita diingatkan, waktu jalan terus loh, waktu nggak akan nungguin kita. Jadi gunakan waktu sebijaksana mungkin.
Baik, lanjut ayat 5. Rabbi Nehunya ben Hakana. Siapa ini? Oh, era Tanaim dari tahun 80 sampai 110 sesudah Masehi. Rabbi Nehunya ben Hakana ini hidup di eranya Rabbi Yohanan ben Sakai. Dia mempunyai yeshiva, yeshivanya sendiri. Dan beliau menciptakan beberapa banyak doa dan hukum-hukum agama Yahudi. Nehunya ben Hakana. Oh, jadi reputasinya besar ini. Sangat dihormati oleh teman-teman sesama para rabi. Dan dia memiliki hubungan yang harmonis dengan semua orang, teman-temannya. Itu legasinya Rabbi Nehunia ben Hakana. Rabbi Nehunia ben Hakana berkata, barang siapa yang mengambil kuk daripada Torah, maka dia menghilangkan kuk pemerintah dan kuk tentang masalah-masalah duniawi. Tetapi dan barang siapa yang memisahkan dirinya dari kuk Torah, maka dia akan mendapatkan kuk pemerintahan dan kuk dari masalah-masalah dunia. Itu perkataan Rabbi Nehunya bin Hakana. Jadi beliau sangat respect, ya, karakternya adalah sangat menghormati Torah. Torah itu dianggap sebagai kuk, sebagai beban. Nah, makanya dari perkataan Rabbi Nehunya bin Hakana ini, kalau kita teman-teman ke negara Israel itu ada orang-orang Yahudi yang kerjanya setiap hari itu cuma belajar Torah. Mereka itu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan sekular, enggak. Nonton TV enggak, baca berita enggak. Setiap hari kerjanya cuma belajar Torah. Ada itu. Begitu. Nah, saat ini dalam perang Hamas lawan Israel ini jadi isu besar di Israel. Karena mereka yang belajar Torah, ada beberapa dari mereka yang harus wajib IDF, tentang wajib militer. Tapi mereka menolak. Alasannya belajar Torah. Rabbi Sapira nggak bisa terima alasan ini. Kalau bela negara, negara terancam ya harus ikut wajib militer juga. Nggak hanya alasan Torah, belajar Torah dijadikan alasan. Itu pandangan Rabbi Sapira. Dan saya ikut pandangan Rabbi Sapira. Dan akhirnya memang ada beberapa tentara IDF yang sukarela itu memang dari ortodoks, tentara ortodoks yang sehari-hari belajar Torah tapi terus ikut bela negara. Begitu. Dan banyak kesaksian yang luar biasa. Salah satu kesaksian ya, ini agak keluar topik. Ada seorang rabi naik pesawat menuju ke Israel. Saat duduk di pesawatnya bersebelahan dengan seorang ibu. Begitu. Nah, ibu ini cerita, sebelum tragedi 7 Oktober, saya nggak peduli makan apa, belajar apa, Torah apa nggak peduli. Pokoknya hidupnya sekular, hidupnya duniawi sekali. Gitu. Nah, begitu perang 7 Oktober, ibu ini cerita bahwa dia merasa
kan banyak demo ya, demo mendukung Palestina gitu. Nah, ibu ini demo mendukung Israel begitu. Tapi kok dia ngerasa sendirian, nggak ada yang mendukung dia gitu, walaupun dia hidupnya masih sekular gitu. Akhirnya gara-gara terus banyak demonstrasi di universitas-universitas yang mendukung Palestina begitu. Ibu ini ngerasa kayak dipanggil gitu. Digerakkan bahwa ini saatnya bukan hidup sekular lagi. Terus Rabia nanya, lalu kamu ngapain kesini mau ke Israel? Ibu itu jawab, sejak tragedi 7 Oktober, Nesama saya itu ngerasa terpanggil bangkit. Yang dulu saya nggak peduli tentang agama Yahudi, nggak peduli tentang Torah. Tapi sejak 7 Oktober, saya berusaha untuk memberikan vitamin makanan ke Nesama saya. Begitu. Jadi banyak kesaksian seperti itu. Begitu. Ayat 6. Rabi Halafta dari Kefar Hanania. Siapakah dia? Dari era Tanaim, generasi kelima, tahun 135-170. Rabi Halafta dari Kefar Hanania ini adalah seorang dari Galilea. Dan beliau adalah murid dari Rabi Meir. Rabi Meir ini adalah murid dari Rabi Akiva. Begitu. Rabi Halafta dari Kefar Hanania ini, Kefar itu kampung gitu loh. Bahasa Ibrani Kefar itu kampung. Makanya Kapernaum gitu ya. Itu bahasa Ibrani Kefar Nahum. Kefar Nahum gitu. Kefar kampungnya Nahum. Kalau ini kampung Hanania. Jadi Kefar itu adalah artinya desa, kampung. Rabi Halafta berkata, jika 10 orang duduk bersama dan belajar Torah, maka Sekinah ada di antara mereka, seperti ada tertulis di Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf, Elohim berdiri dalam sidang ilahi di antara para ilah ia menghakimi. Minyan, 10. Itu sebabnya setiap Sakarit, Mincha, atau Arvit kita nyari 10 minyan laki-laki. Lalu bagaimana dengan 5 orang? Iya, Sekinah juga hadir. Ayatnya Amos 9 ayat 6. Yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Hashem itulah namanya. Lalu bagaimana dengan 3 orang? Sekinah juga hadir ketika 3 orang berkumpul, seperti dikatakan di Mazmur 82 ayat 1. Tadi ayat itu sudah kita baca. Lalu bagaimana dengan 2 orang? Sekinah hadir dengan 2 orang. Maleakhi 3 ayat 16. Lalu bagaimana dengan 1 orang saja? Apakah Sekinah hadir? Iya, Sekinah hadir juga walaupun dengan 1 orang. Seperti di Keluaran 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Mose pergi mendekati embun yang kelam di mana Elohim ada. Di setiap tempat di mana kamu menyebutkan namaku, aku akan hadir dan memberkati kamu. Jadi 1 orang pun Sekinah hadir. Luar biasa ya. Jadi Ibu Rose walaupun sendiri itu, nggak usah kecil hati, Sekinah hadir. Iya, murid. Pirkei, pasal 3 ayat 7.
Rabbi Elazar dari Bartota. Ini siapa ini? Rabbi Elazar bin Yehuda. Rabbi Elazar ini adalah murid dari Rabbi Yosua dan teman dari Rabbi Akiva. Oh, Rabbi Elazar ini teman seperguruannya Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ini terkenal akan charity-nya yang luar biasa, sedekah yang luar biasa. Begitu luar biasanya sampai-sampai penagih-penagih yang orang suka minta melarikan diri dari dia karena apa? Dia nggak bisa dibuat miskin. Begitu. Jadi beliau adalah orang yang banyak memberikan sedekah. Rabbi Elazar berkata, berikanlah kepada dia Hakadosh Baruhu yang memang adalah miliknya dia. Dan berikanlah kepada kamu, maaf, salah. Berikanlah kepada Hashem apa yang memang miliknya dia. Untuk kamu, karena kamu juga adalah miliknya dia. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud atau Raja David di 1 Tawarik 29 dan 14. Karena segala sesuatunya berasal dari engkau. Dan dari engkau sendiri, dan dari tanganmu sendiri, kami mempunyai segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Hashem. Termasuk diri kita juga. Itu hikmat dari Rabbi Elazar. Berikanlah kepada Hashem apa yang menjadi miliknya. Jangan mencuri apa yang milik Hashem. Rabbi Yaakov berkata, siapa ini Rabbi Yaakov? Rabbi Yaakov ben Korsai. Rabbi Yaakov ini adalah guru dari Rabban Simon ben Gamaliel yang kedua. Dan guru dari Rabbi Yehuda Hanasi. Wah, jabatannya tinggi berarti beliau. Rabbi Yaakov ben Korsai. Rabbi Yaakov berkata, jika seseorang sedang belajar, pada saat dia sedang berjalan di jalanan, dan ada interupsi yang mengganggu dia belajar dan berkata, betapa bagusnya pohon ini, atau dia berkata, betapa baiknya ladang ini, maka menurut kitab suci mengatakan bahwa dia secara moral bersalah. Jadi dengan kata lain, Rabbi Yaakov, gurunya Rabbi Yehuda Hanasi, sama Rabbi Simon ben Gamaliel, kalau belajar Torah itu nggak boleh terganggu, nggak boleh ada gangguan. Intinya itu. Ayat 8. Rabbi Dostai ben Rabbi Yanai berkata atas nama Rabbi Meir. Rabbi Dostai, ini siapa? Eratanaim. Dan beliau adalah murid dari Rabbi Meir. Namanya sering muncul dalam Talmud dan di dalam Midrash. Rabbi Dostai ben Yanai. Siapa ini Rabbi Meir? Rabbi Meir ini adalah murid dari Rabbi Akiva, murid dari Rabbi Elisa ben Avuya, murid dari Rabbi Ismail. Jadi berguru dari 3 Rabbanim. Rabbi Meir ini bertengkar dengan Rabbi Simon ben Gamaliel. Akibatnya dia meninggalkan Eretz Israel. Dan dia juga
diketahui banyak mengalami mujizat-mujizat. Jadi banyak rabi itu banyak mengalami mujizat, tapi mereka nggak gembar-gembor seperti di Edom. Jadi ciri khas rumah Yakov itu adalah di bawah radar, nggak perlu gembar-gembor. Rabi Dosai berkata, barang siapa lupa satu perkataan dalam belajar kitab suci, maka sikap suci menganggapnya dia bersalah secara moral. Seperti dikatakan di Ulangan 4 ayat 9. Hati-hati dan jagalah dirimu sendiri secara teliti, supaya kamu jangan lupa tentang hal-hal yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Jadi, jangan kita melupakan. Walaupun lupa itu adalah hal yang manusiawi, tapi kita berusaha semampu kita untuk selalu ingat. Seseorang mungkin menemukan bahwa belajar Torah itu terlalu susah buat dia. Untuk orang ini, Alkitab mengatakan, kitab suci mengatakan, kesukaran itu tidak akan hilang dalam pikiranmu selama kamu hidup. Jadi orang yang menganggap, wah susah, akan seterusnya susah. Kesusahan itu nggak akan pernah hilang selama kita hidup. Oleh sebab itu, ya, kita harus berusaha keras untuk survive, untuk berhasil mengatasi kesulitan dalam belajar Torah. Orang yang terus berjuang dalam belajar Torah, maka secara moral dia nggak bersalah. Kecuali dia sengaja nggak mau belajar Torah. Dengan alasan, oh susah. Hatinya yang udah menolak. Dengan sengaja dia nggak mau. Dengan free will-nya dia nggak mau. Tapi kalau free will-nya dia mau belajar Torah, tapi karena susah, jangan nyerah. Tetap berusaha, pasti suatu saat Hashem akan memberikan pengertian. Ayat 9, Rabbi Hanina ben Dosa, era Tanaim, beliau hidup pada saat penghancuran Bait Suci yang kedua, dan dia adalah seorang yang sangat sadik, imannya kuat, dan dia memiliki kemampuan untuk meminta berdoa kepada Hashem, Hakadosh Baruch. Banyak rabi-rabi besar datang ke Rabbi Hanina ben Dosa ini meminta agar beliau mendoakan. Dia dalam hidupnya dia banyak mengalami mujizat dalam hidupnya dan juga di dalam keluarganya mengalami banyak mujizat dari Hakadosh Baruch. Rabbi Hanina ben Dosa berkata, barang siapa yang takut akan dosa, mendahului hikmatnya, dan hikmatnya akan bertahan. Tetapi seseorang yang hikmatnya mendahului takut akan dosa, maka hikmatnya itu tidak akan bertahan. Rabbi Hanina ben Dosa berkata, barang siapa yang perbuatannya melebihi dari hikmatnya, maka hikmatnya bertahan. Tetapi barang siapa yang hikmatnya melebihi perbuatannya, maka hikmatnya tidak akan bertahan. Jadi dengan kata lain, Rabbi Hanina ben Dosa berkata, action lebih penting daripada teori. Perbuatan kita lebih penting daripada teori belaka. Makanya ada istilah NATO, no action, talk only. Ngomong doang. Gak pernah ada
perbuatannya. Dalam agama Yahudi, yang dibutuhkan adalah action-nya, bukan hanya omongannya aja. Ayat 10. Rabbi Hanina ben Dosa berkata, barang siapa yang bersukacita bersama sesamanya, maka Hashem itu juga bersukacita. Tetapi barang siapa yang tidak bersukacita dengan sesamanya, maka Hashem juga tidak bersukacita. Rabbi Dosa ben Harkinas berkata, siapa ini Rabbi Dosa ben Harkinas? Nggak ada penjelasannya. Beliau berkata, bangun kesiangan, minum minuman yang memabukkan pada saat tengah hari, omongan-omongan pembicaraan anak kecil, dan duduk bersama orang-orang yang cuek, yang acuh, yang ignorant, yang masa bodoh, itu akan membawa seseorang tidak masuk ke olam haba. Bangun siang, minum anggur yang memabukkan, omongan-omongan pembicaraan anak kecil, dan bersama-sama dengan kelompok orang yang ignorant, yang tidak peduli, bodoh amat, kumpulan orang yang pencemooh yang bodoh amat itu membuat seseorang tidak masuk ke olam haba. 11. Kalau ada pertanyaan silakan stop ya. Rabbi Elazar dari Modi'in. Siapa ini Rabbi Elazar Hamodai? Beliau adalah murid dari Rabban Gamaliel. Dan beliau adalah pamannya dari Bar Kokhba. Dan beliau tidak setuju dengan pemberontakannya Bar Kokhba. Oh, begitu. Saya juga baru belajar nih. Karena beliau tidak setuju dengan pemberontakan Simon Bar Kokhba melawan Romawi, tentara Romawi mengambil keuntungan, yang menyebabkan akhirnya beliau mati di tangan keponakannya. Rabbi Elazar Hamodai. Rabbi Elazar Hamodai berkata, seseorang yang menajiskan benda-benda yang kudus dan seseorang yang menajiskan atau tidak menghargai hari raya Muad'Dim, seseorang yang menyebabkan sesamanya malu di publik di muka umum, dan seseorang yang meniadakan perjanjian Abraham Avinu, dan seseorang yang tidak menghormati Torah, walaupun dia mempunyai pengetahuan akan Torah, tapi tidak menghormati Torah, walaupun dia banyak melakukan good deeds, perbuatan baik, maka dia tidak mendapatkan tempat di olam haba. Itu ajaran dari Rabbi Elazar Hamodai, yang menajiskan benda-benda kudus
yang tidak menghormati hari raya, yang mempermalukan sesamanya di publik, yang meniadakan perjanjian Abraham, yang tidak menghormati Torah walaupun dia punya pengetahuan akan Torah, dan melakukan banyak perbuatan baik, dia tidak mendapatkan tempat di olam haba. 5 hal ini. 12. Rabi Ismail berkata, siapa Rabi Ismail? Rabi Ismail ben Elisa adalah Rosh Yeshiva, rivalnya Rabi Akiva. Jadi para rabi itu juga ada rivalnya. Tapi dalam arti yang belajar untuk demi kebaikan ya, rival untuk demi kebaikan. Ajaran Rabi Ismail ini banyak impact-nya, banyak dampaknya terhadap hukum-hukum agama Yahudi. Salah satu ajaran besar dari Rabi Ismail ben Elisa ini adalah tentang 13 metode eksegesis dalam Torah yang sering dipakai sampai sekarang. Hasil karyanya adalah Mechilta Rabi Ismail dan Sifre Bamidbar. Itu adalah hasil dari yeshivanya Rabi Ismail ben Elisa. Luar biasa. Rabi Ismail berkata, tunduklah terhadap orang yang superior. Tunduklah dalam pelayanan, dan terimalah setiap orang dengan sukacita. Nah, ini apa yang dimaksudkan oleh Rabi Ismail ini berbicara tentang hal yang saya bagikan kemarin, yaitu bitul bemetziut. Ada 2 bitulim, bitul hayes dan bitul bemetziut. Bitul hayes itu adalah seperti pengontrolan diri, kontrol diri, menahan diri, itu bitul hayes. Sedangkan bitul bemetziut itu adalah benar-benar karakter kita sudah mati. Apalah saya ini, begitu. Yang penting kehendak Hasem yang jadi. Itu bitul bemetziut. 13. Rabi Akiva. Rabi Akiva ini rabi penting ya. Rabi Akiva itu murid dari Rabi Tarfon, Rabi Eliezer, dan Rabi Yosua. 3 rabanim sekaligus. Berasal dari keluarga yang melakukan giur. Dan mulai belajar Torah pada umur 40 tahun. Jadi Rabi Akiva itu non-Yahudi. Tapi dia convert. Belajar Torah baru mulai umur 40 tahun. Atas dorongan istrinya yaitu Rachel. Pada puncak kejayaannya, Rabi Akiva punya 24.000 murid, 24.000 talmidim. Tetapi beberapa talmidim ini mati. Terkena wabah penyakit. Karena apa? Karena saling membenci. Dan akhir hidupnya Rabi Akiva mati di tangan penjajah Romawi sebagai seorang martir. Rabi Akiva berkata, kegembiraan dan kesembronoan ya
Merriment itu artinya kegembiraan, frivolity itu artinya kesembronoan akan membuat seseorang jatuh ke dalam dosa seksual. Kegembiraan dan kecerobohan. Tradisi adalah pagar pelindung untuk Torah. Jadi orang Yahudi itu punya tradisi itu adalah sebagai pagar pelindung untuk Torah. Perpuluhan itu adalah pagar pelindung untuk kekayaan. Janji atau sumpah itu adalah pagar pelindung untuk orang yang melakukan pantangan. Dan pagar pelindung terhadap hikmat adalah ketika seseorang berdiam diri. Jadi hikmat itu adalah berdiam diri. Itu ajaran dari Rabbi Akiva. Kegembiraan dan kecerobohan akan membawa orang ke dalam dosa seksual. Tradisi itu adalah pagar pelindung terhadap Torah. Perpuluhan itu adalah pagar pelindung terhadap kekayaan. Janji atau sumpah itu pagar pelindung terhadap pantangan. Tradisi ini mungkin oral juga kali More ya, oral Torah Iya, ya. iya oral Torah, iya termasuk. Oral Torah. Jadi, kalau dengan kata lain begini, supaya mudah dimengerti. Supaya tidak terjadi pelanggaran Torah gimana? Ikuti oral tradisi. Supaya kita tidak jatuh miskin gimana? Lakukan perpuluhan. Supaya pantangan kita tidak dilanggar bagaimana? Lakukan janji. Supaya kita berhikmat bagaimana? Banyak berdiam diri. Itu kata-kata Rabbi Akiva. 14. Rabbi Akiva masih ini. Rabbi Akiva berkata, begitu dikasihnya seorang manusia karena dia diciptakan menurut gambar rupa Elohim. Terutama begitu dikasihnya seorang manusia karena dia diciptakan menurut gambar dan rupanya Elohim berdasarkan Kejadian 9 ayat 6. Begitu dikasihnya Israel, sehingga mereka disebut sebagai Bnei Elohim, disebut sebagai anak, Ben. Jadi kalau kita berbicara siapa itu Ben Elohim, siapa itu anak Elohim, kalau dulu masih di Edom bilangnya Yeshua. Tapi setelah di agama Yahudi kita belajar, yang disebut sebagai anak Elohim itu adalah Israel. Jadi barang siapa yang ada di dalam rumah Israel, mereka semua adalah anak Elohim, termasuk Yeshua, termasuk kita. Itu cara berpikirnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seperti tertulis di Ulangan 14 ayat 1. Kamu semua adalah anak bagi Hashem Elohimmu. Begitu dikasih Israel, sehingga bejana yang kudus diberikan kepada mereka. Apa itu bejana kudus? Amsal 4 ayat 2. Karena aku memberikan kepadamu instruksi yang baik, Torah yang baik. Jangan lupakan pengajaranku. Bejana yang baik itu adalah Torah. Begitu berharganya Israel sehingga Hashem mempercayakan Torah kepada Israel yang disebut sebagai anak Elohim. Jadi identitas anak itu bukan hanya Masiah, bukan hanya Yeshua. Semua
member rumah Israel itu adalah anak. Lima belas ini adalah dasar bukti bahwa dalam agama Yahudi itu menghargai free will. Dikatakan begini, semua dapat dilihat, tetapi ada kebebasan untuk memilih. Begitu. Semua jadi kayak orang berjualan gitu ya, semua bisa dilihat, tapi kita bisa bebas mau pilih. Diberikan kebebasan untuk memilih, itulah free will. Dunia dihakimi dengan kebaikan. Dengan kata lain, asas praduga tidak bersalah. Dan semua adalah menurut mayoritas, preponderance of word, mayoritas, hasil kerja mayoritas. Jadi, ada suatu aturan di dalam rumah Israel bahwa pendapat mayoritas itu yang menentukan. Begitu. Suara terbanyak itu yang menentukan. Sampai sekarang juga masih berlaku. 16. Dia pernah berkata, dia ini merujuk ke siapa? Rabbi Akiva. Ya, masih Rabbi Akiva. Jadi ada banyak Rabbi Akiva. Ada banyak pengajaran Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pernah berkata, segala sesuatu diberikan against a pledge, against, untuk berlawanan dengan janji. Maksudnya, sebentar ya. Segala sesuatu diberikan berlawanan dengan sumpah, dengan janji. Dan jala ditebarkan di atas seluruh makhluk hidup. Tempat penyimpanan dibuka dan sang penjaga diizinkan untuk memberikan kredit. Tetapi buku besar itu terbuka dan ada tangan yang menulis. Dan barang siapa yang ingin meminjam, silakan datang dan meminjam. Dan sang penagih pergi berkeliling setiap hari untuk menagih kepada manusia. Dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan. Dan mereka yang mempunyai akan mengandalkan yang mereka klaim, yang mereka punya. Melihat bahwa penghakiman itu yang dilakukan adalah penghakiman yang benar, dan segala sesuatu sudah disediakan untuk jamuan terakhir. Itu ajaran Rabbi Akiva. Everything is given against a pledge. Jadi dengan katanya Rabbi Akiva mengatakan, janji harus ditepati. Segala sesuatu dibuka di hadapan Hashem, dan ada buku yang siap menulis, yang mau datang boleh meminjam, tetapi sang penagih pergi berkeliling untuk menagih.
Ini adalah perumpamaan tentang Nesama yang seperti Yesus pernah bagikan perumpamaan tentang talenta, 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Talenta itu berbicara tentang Nesama. Ada orang yang mampu melipat gandakan nesamanya, tapi ada yang nesamanya tidak berkembang. Everything is prepared. Segala sesuatunya sudah disediakan untuk jamuan bangkit. 17. Rabi Elazar bin Azaria. Beliau adalah seorang ahli Torah di Yavne. Yavne adalah markas Sanhedrinnya Israel setelah Yerusalem hancur pada saat Rabban Gamaliel memerintah. Jadi salah satu tokoh Sanhedrin di Yavne. Rabi Elazar bin Azaria berkata, di mana tidak ada Torah, maka tidak ada sikap yang benar. Di mana tidak ada sikap yang benar, berarti nggak ada Torah. Di mana tidak ada hikmat, tidak ada rasa takut akan Elohim. Di mana tidak ada takut akan Elohim, di situ tidak ada hikmat. Di mana tidak ada pengertian, di situ tidak ada pengetahuan. Di mana tidak ada pengetahuan, di situ tidak ada pengertian. Di mana tidak ada roti, di situ tidak ada Torah. Di mana tidak ada Torah, di situ tidak ada makanan atau roti. Rabi Elazar bin Azaria berkata, seseorang yang hikmatnya melebihi perbuatannya, dengan apakah dia dapat dibandingkan? Dapat dibandingkan dengan sebuah pohon yang cabang-cabangnya banyak, tetapi yang akarnya sedikit. Kemudian ketika angin datang, hancurlah pohon itu. Banyak hikmat tapi perbuatannya sedikit. Itu sama seperti pohon yang cabangnya banyak tapi akarnya sedikit. Angin besar datang, tumbang pohon itu. Seperti dikatakan di Yeremia 17 ayat 6. Berbunyi, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi, barang siapa yang perbuatan baiknya banyak, melebihi dari hikmatnya, dengan apakah dia dapat disamakan? Dia sama seperti sebuah pohon yang cabang-cabangnya sedikit, tetapi akarnya banyak. Jadi, walaupun ada angin datang, meniupnya, dia tidak dapat digoyahkan dari tempatnya, seperti ada tertulis di Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 18. Rabi Eliezer Hisma, siapa ini? Tanaim, murid dari Rabi Akiva, yang dikenal karena kecemerlangannya, pinter, tetapi juga terkenal karena extreme poverty, sangat miskin, tapi pinter. Ketika Rabban Gamaliel dari Yavne bertemu dengan Rabi Elazar Hisma tentang kondisinya, penderitaannya, maka dipromosikan oleh Rabban Gamaliel.
Nah, Rabbi Eliezer Hisma berkata, saking pinternya nih, berkata begini, hukum-hukum tentang korban bermacam-macam burung dan kunci perhitungan terhadap hari-hari datang bulan menstruasi, ini semua adalah yang membentuk halakah. Penghitungan tentang musim semi, musim gugur, tentang kapan musim semi, kapan musim gugur, equinox ya, dan gematria, itu semua adalah hanya dessert, hanya makanan penyerta, bukan makanan utama dari sebuah hikmat. Ini perkataan ini sering diikuti sama Rabbi Sapira. Ingat ya, walaupun gematria bagus, tetapi itu bukan main course. Itu hanya dessert, makanan dessert. Makanan penyerta, bukan main course. Baik, Khabirin, itu pasal yang ketiga. 18 ayat sudah kita bahas bersama dari hikmat beberapa para rabi terkenal dari era Tanaim. Apakah ada pertanyaan? Boleh. Jadi Ya, silakan Pak Edi. para rabi yang mengajar ini, khususnya di Pirkei Avot 3 ini, itu pengajarnya strict banget ya. Salah melenceng sedikit, salah sedikit langsung moral guilty. Ujung-ujungnya tidak dapat bagian di olam haba. Jadi mereka memberikan satu standar yang tinggi yang untuk kita capai. Sedangkan kalau kita sekarang bercermin ya sekarang ke diri kita, ini melencengnya udah sangat jauh banget nih. Jadi harus harus apa ya, mengantisipasi setiap hari ini gitu. Iya, standarnya tinggi memang. Tapi Iya, jangan nyerah. Terus usaha. Selama Hasem masih kasih waktu, terus usaha. Rabi Sapira ya, menerapkan standar tinggi juga. Ini bukan untuk nakut-nakutin, enggak. Standarnya Rabi Sapira tuh tinggi. Tanya Roe, Roe tahu. Standar misalnya dalam rekaman, dalam nyanyi, dalam lantunan, standarnya tinggi. Memang itu ciri khasnya para rabi begitu. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Hashem. Begitu. Dan itu akan terus, walaupun standar tinggi ya, tapi selalu berikan belas kasihan, gemilut kasadim. Kalau misalnya belum mencapai ke level itu, ya terus usaha. Karena prinsip sedek-sedek tirdov itu terus berlaku. Tapi jangan nyerah, jangan takut. Wih, standarnya tinggi banget. Terus usaha. Makanya ada Amsal yang mengatakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Terus, itu seumur hidup Pak Indi. ya. Yang penting kita menyadarinya dan berusaha gitu ya. Iya, betul. Karena pada saat kita sedang berusaha itu, Hasem akan menganggapnya kita sudah Sudah mencapai melakukan. levelnya. Iya, Ya. itulah arti Vehit Kadistem. Kudus itu standarnya tinggi. Kudusnya Hashem itu standarnya tinggi. Tapi pada saat kita baru mulai mencoba menjalani hidup kudusnya itu, dengan huruf He dan Taf dalam kata kodes, menjalani prosesnya, Hashem sudah menganggap itu kita tuh kudus. Dan itulah namanya grace di dalam Torah. Grace itu ada. Kasih karunia itu ada di dalam Torah. Begitu. Ya, More. Baru Tapi Hashem. pada Rabah, More. Ya di itu Pak Hendi, kayak di poin 8 tadi. Poin 8 itu kan istilah gini, mereka bukan mau mengabaikan pengajarannya, tapi mereka memang menganggap itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar. Sesuatu yang ya yang sulit lah, yang sukar, sesuatu yang sulit untuk dimengerti, nggak mudah dimengerti, sehingga istilah gini,
Akarus baruhu memahami, oh ya, mereka bergumul untuk kesulitan itu, mereka bergumul untuk kesukaran itu. Bukan berarti mereka mengabaikannya. Kira-kira gitulah. Iya, Roy. Iya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, kalau tidak ada, semoga bermanfaat ya meditasi atau renungan Pirkei Avot pasal yang ketiga ini. Saya akan ucapkan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betohenu baruch ata Adonai noten haTorah. Diberkatilah Engkau Adonai, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torah kebenaran, dan juga yang telah memberikan kehidupan kekal kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai sang memberi Torah di dalam merit Masya Yeshua. Terima kasih Bapak atas waktu ini. Kita boleh berdiskusi, belajar tentang karakter bapak-bapak leluhur kami, yaitu para rabi, di dalam Pirkei Avot pasal yang ketiga ini. Semoga pembelajaran Pirkei Avot pasal yang ketiga ini bisa menambah wawasan kami, bisa menambah hikmat kami, bagaimana tradisi atau bagaimana masuk menjadi bagian dari anggota rumah Israel. Perjalanan kami masih jauh, perjalanan kami masih panjang, tetapi kami tidak akan pernah menyerah, karena kami akan terus berusaha, naik terus aliyah, sampai nanti neshama kami kembali kepadamu. Berkati setiap orang yang ada di dalam komunitas ini, pada saat periode Sefirat HaOmer ini, biarlah semua orang dapat mengalami kelahiran yang baru melalui Masiah kami Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Hazaku baruch haberim. Baik, kita akan melakukan penghitungan Omer. Saya berikan pimpinan ini kepada Roy Abraham. Silakan Roy. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Saudara Abah, More Arye Ben Asa, saya mohon co-host dulu, More. Iya, Saudara Abah, More Arye Ben Asa Ben Abraham yang sudah mendedikasikan waktunya, kekuatannya untuk memberikan kita pembahasan Pirkei Avot pasal yang ketiga. Dan sekarang hadirin kita akan lanjutkan mitzvah selama hari-hari dari Pesach sampai Shavuot. Hadirin, kita harus menghitung Omer. Dan malam hari ini kita sudah sampai di hari ke-27 dari penghitungan Omer. Hadirin ya, ada di sini. Dan mari, hadirin, Be'ezrat Hashem, oleh pertolongan Hashem, kita akan mulai dari Lesem Yichud. Lesem Yichud Kudusah Berikhu Uschinte Birchilu Urhimu Leyachetsem Yudke Bevavke Beyichuda Shelim Beshem Kol Yisrael. Amin. Demi penyatuan yang Maha Kudus, diberkatilah dia dengan hadiratnya dalam takut dan kasih untuk mempersatukan nama Yudke dan Vavke dalam kesatuan yang sempurna atas nama seluruh Israel. Amin. Amin. Dan selanjutnya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau buka mic kita sama-sama. Kita unmute mic kita sama-sama dan kita akan ucapkan berkatnya. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam. Asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu al sevirat haomer. Asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu al sevirat haomer. Amin. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta. Diberkatilah yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya
yang telah meneruskan meneruskan kami kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Amin. dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Amin. Amin. Ayo, hayom siva ve'esrim yom. Hayom Yom Shiva Esrim Yom Sheh Ehem shlosa savuot vesisa yamim la Omer. sehem Em Slosla Sabuon Yamim Laom. Hari ini adalah 27 hari hari ini Ini adalah 27 hari, yaitu 3 pekan dan 6 hari penghitungan Omer. yaitu 3 pekan dan 6 hari penghitungan hari Ya, Sefira yang direktifikasi adalah Yesod Sebenetzah, fondasi di dalam ketabahan. Ya, sekarang bisa duduk, Haverim. Sambil duduk kita ucapkan berkat selanjutnya. Harachaman hu yakhasir lanu. harahaman Rahamam Avodat Beit Hamikdas Limkoma. Bimhera veyamenu amen selah. Kiranya Dia yang Maha Pengasih memulihkan bagi kita seluruh avodat di Beit Hamikdas. kiranya dia Dia yang Maha bagi kita seluruh Secepatnya di hari-hari kita, amin, selah. secepatnya di hari-hari hari kita. Amin. Selah. Selanjutnya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. untuk pemimpin Biduan Kiranya Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. kiranya memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, selah. kiranya Wajahnya Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. supaya jalan dikenal di Dan Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Elohim. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Elohim. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. kiranya suku-suku bangsa bersorak dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Elohim. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Elohim. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Elohim, Elohim kita memberkati kita. tanah telah memberi hasilnya, kita memberkati kita. Elohim memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Elohim memberkati kita, segala ujung bumi takut akan Dia. Haleluya. Sekarang kita akan membacakan Ana Bekoah dalam bahasa Indonesia. Kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu. Kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu. Lepaskanlah ikatan dosa kami. lepaskan ikatan dosa kami.
Terimalah doa bangsamu, kuatkanlah kami, murnikanlah kami, oh yang maha mengagumkan. Terimalah doa bangsamu, doa kuatkanlah bangsamu, kami, murnikanlah murnikanlah yang kami, maha oh yang mengagumkan. maha mengagumkan. Aku memohon, oh yang maha perkasa satu-satunya, jagalah mereka seperti biji matamu. Aku memohon, oh yang Oh yang maha Oh perkasa yang maha satu-satunya, perkasa satu-satunya, mereka seperti jagalah biji mereka matamu. seperti biji matamu, Yaitu mereka yang selalu mengejar keesaanmu. Yaitu mereka yang selalu mengejar yaitu mereka yang keesaanmu. selalu mengejar keesaanmu. Berkatilah mereka, murnikanlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan atas mereka. berkatilah mereka, Bila mereka, mereka, murnikanlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan atas mereka. Biarlah kebenaranmu selalu menganugerahi mereka. Biarlah Biarlah kebenaranmu kebenaranmu selalu menganugerahi mereka. Yang maha perkasa dan yang maha kudus, dengan kelimpahan kebaikanmu, pimpinlah umatmu. yang maha perkasa dan yang maha Dan yang maha kelimpahan dengan kebaikan, kelimpahan kebaikanmu, pimpinlah umatmu. Yang Maha Esa dan yang Maha Mulia, kembalilah kepada bangsamu yang menyatakan kekudusanmu. yang maha Maha esa Esa maha dan mulia, yang maha mulia, kepada bangsamu menyatakan kekudusanmu. kembalilah kepada bangsamu kekudusan. Terimalah permohonan penting kami dan dengarlah tangisan kami, oh yang maha mengetahui segala misteri. terimalah Terimalah permohonan kami, dengarlah tangisan dengarlah kami, tangisan yang maha mengetahui yang maha segala mengetahui misteri. segala misteri. Ya, dalam hati pelan-pelan, diberkatilah nama kerajaan ya Dan nama kerajaan yang mulia Amin. Penguasa alam semesta, penguasa alam Alam semesta, Engkau telah memerintahkan kami melalui Mose hambamu untuk menghitung Sefirata Omer. Engkau telah memerintahkan kami melalui Sefirat Omer Untuk memurnikan kami dari kejahatan dan ketidakmurnian. untuk memurnikan kami dari memurnikan kami dari kejahatan dan ketidakmurnian. Seperti yang telah kau tulis dalam Torahmu, Vayikra 23 ayat 15 sampai 16. seperti yang telah kau tulis dalam Vayikra 23, 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. kemudian Kamu harus memulai dari hari-hari sesudah Sabat, Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 pekan. yaitu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 pekan. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. sampai pada hari sesudah Sabat ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. lalu kamu harus mempersembahkan sajian yang baru kepada Adonai, Sehingga jiwa-jiwa dari umatmu dapat dibersihkan dari kecemaran. sehingga jiwa-jiwa dari umat dibersihkan dari kecemaran. Maka kiranya menjadi kehendakmu, Adonai Elohim kami dan Elohim leluhur kami, maka kiranya menjadi kehendakmu, Adonai dan Elohim leluhur kami, bahwa dalam kebaikan dari Sefirata Omer yang saya hitung pada hari ini, bahwa dalam kebaikan dari Omer yang saya hitung hari ini, kerusakan yang telah saya perbuat terhadap Sefirat Yesod Sebenetzach dapat diperbaiki, kerusakan yang telah saya perbuat terhadap dapat diperbaiki, dan kiranya saya dimurnikan dan dikuduskan dengan kekudusan yang ilahi.
Dan Kiranya kiranya saya dimurnikan dan saya dikuduskan dengan dengan kekudusan kekudusan yang ilahi, ilahi. kekudusan yang ilahi. Kiranya bersama dengan ini karunia berlimpah diberikan kepada seluruh dunia. kiranya Kiranya bersama Dengan dengan ini, karunia karunia berlimpah diberikan diberikan kepada kepada seluruh seluruh dunia. Seluruh dunia. Kiranya ini dapat memperbaiki nefes, ruah, dan nesama kami dari setiap kehinaan dan kecacatan. kiranya 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 dapat dapat memperbaiki Ini dapat nefes, memperbaiki ruah, dan nesama nesama kami kami dari dari setiap setiap kehinaan kehinaan dari dan kecacatan. dan kecacatan. Dan kiranya dapat memurnikan dan menguduskan kami dengan kekudusan ilahimu. Amin. Selah. dan Dan kiranya kiranya dapat dan memurnikan menguduskan kami kami dengan kekudusan dengan ilahi. kekudusan Amin. ilahimu. Amin. Selah. Amin. Amin. Demikian kita sudah menghitung Sefirat Omer untuk malam ini. Dan kami kembalikan kepada More Arye untuk meditasi malam hari ini. Baik, Silakan. Saudara Roy Abraham dari Kehilat Elroy. Baik, Kak Berim, hari ini kita ada di hari ke-27 dalam penghitungan Omer. Kita ada di sini hari ke-27, ya, sedang menaik sampai ke hari 49. Jadi semakin dekat, ya. Jadi tetap semangat. Dan sefiratnya pada malam hari ini adalah Yesod Sebenetzach. Yesod ini ada di tengah-tengah di sini. Yesod Sebenetzach ini artinya adalah fondasi di dalam rasa percaya diri atau di dalam kekuatan ketabahan. Ayatnya yang pertama diambil dari Mazmur 8 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan fondasi dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat yang kedua diambil dari Mazmur 115. Ayat yang ke-14. Yang berbunyi, kiranya Hashem memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Amin. Ayat yang ketiga, Keluaran 13 ayat 19. Yang berbunyi, Moshe membawa tulang-tulang Yosef. Sebab tadinya Yosef telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Elohim tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Itu ayat yang ketiga. Di dalam sejarah, tanggal 12 bulan Iyar ini, atau hari ke-27 penghitungan Omer, ada beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada hari ini. Yang pertama, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan tembok tengah kota Yerusalem pada tahun 70 sesudah Masehi. Kemudian ada counter attack, serangan balasan dari tentara Yahudi untuk merestorasi tembok itu. Jadi masih terjadi peperangan antara tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus dengan tentara dari bangsa Yahudi. Itu sejarah yang pertama. Sejarah yang kedua, Paus memberikan kebebasan
kepada orang-orang Yahudi di kota Roma pada tahun 1402 sesudah Masehi. Kejadian yang ketiga pada hari ini adalah kota Tel Aviv di Israel diserang oleh tentara Arab pada tahun 1917. Itu hari ini di dalam sejarah. Untuk renungan, Sefirat Yesod Sebenetzach atau fondasi di dalam rasa percaya diri, dalam kepercayaan diri adalah sebagai berikut. Sefirat Yesod itu berbicara tentang fondasi. Tokoh utamanya ialah Yosef Tzadik, seorang sadik. Kalau kita membaca peristiwa kehidupan Yosef, ya, dalam karakter di dalam Alkitab, Yosef itu terkenal dengan kemenangannya, keberhasilannya untuk mengatasi cobaan-cobaan seksual dalam hidupnya. Cerita ketika Yosef menolak godaan dari istri Potifar itu bergema di dalam Sefirat Yesod Sebenetzach. Jadi Sefirat Yesod selain fondasi juga berbicara tentang kemampuan kita untuk menolak godaan-godaan seksual, ya, yang mampu membuat seseorang menjadi seorang sadik. Makanya Yosef disebut sebagai tokoh yang sadik. Generasi keturunan dari anak-anaknya Yosef disebut juga sebagai generasi yang sadik. Keberhasilan generasi penerus di dalam agama Yahudi bergantung pada bagaimana kita meneruskan tradisi dari generasi ke generasi. Kemampuan kita untuk meneruskan kepada generasi penerus bagaimana menceritakan tentang kasih-Nya Hashem, bagaimana meneruskan cerita tentang Torah, bagaimana meneruskan cerita tentang bangsa Yahudi, bagaimana meneruskan cinta atau cerita tentang tanah Israel, itu adalah fondasi di dalam agama Yahudi. Sedangkan Netzach, rasa percaya diri, di sini diwakilkan oleh Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu itu mewakilkan Sefirat Netzach. Hubungan antara Yesod Sebenetzach itu adalah seperti hubungan antara Yosef dengan Moshe. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Mose mengambil tulang-tulangnya Yosef, yang adalah gambaran dari fondasi Yesod atau sadik. Berdasarkan tradisi bangsa Yahudi, Laut Merah terbelah karena merit atau jasa baik yang ada pada Yosef, karena kesadikannya Yosef, sampai ke tulang-tulang yang dibawa, kekuatan sadiknya Yosef itu tetap ada, yang akhirnya membawa kemenangan bangsa Israel terhadap Firaun dari Mesir. Jadi, Sefirat Yesod Sebenetzach itu pada hari ini itu berbicara tentang kekuatan yang mampu memecahkan, menghancurkan semua hambatan yang menghalangi seseorang
untuk menjadi seorang sadik. Itu renungan Yesod Sebenetzah atau fondasi di dalam rasa percaya diri. Kekuatan untuk mampu menghancurkan semua rintangan, semua hambatan yang mengerintangi kita untuk mencapai seorang sadik. Pertanyaan untuk hari ini, apakah saya mampu mengontrol nafsu seks saya? Atau seks itu mengontrol saya? Bagaimana atau apa yang mesti saya lakukan supaya saya bisa menjadi seorang yang sadik? Pertanyaan nomor 3, apakah saya sungguh-sungguh menghormati orang tua saya? Pertanyaan nomor 4, apakah saya tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik? Pertanyaan nomor 5, apakah saya benar-benar serius menjaga tradisi Yahudi yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi? Pertanyaan yang terakhir, apakah fondasi yang saya percayai benar-benar dilandaskan atas nilai-nilai dari Hashem yang ilahi, yang kudus? Itulah renungan tentang Yesod Sebenetzah yang tokohnya itu adalah berbicara tentang Yosef. Itu renungan yang bisa saya sampaikan dari Sefirat HaOmer dari Rabbi Abraham Ari Trukman. Ya, bukunya. Nanti untuk teman-teman yang ada di grup WA, nanti saya akan ketikkan, saya sampaikan tulisannya, dan apa yang saya baca ini adalah untuk teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di sosial media. Baik, Haverim, Toda Rabba atas kebersamaannya, atas harefutnya, mulai dari Pirkei Avot, pembahasan Pirkei Avot, kemudian Sefirat HaOmer, sampai hari ini. Dan saya akhiri sampai di sini. Toda Rabba Roy Abraham dari Kehilat Elroy, Toda Rabba juga untuk Haverim semua yang hadir di Zoom maupun yang ada di YouTube, ya, tetap menghitung, tetap bersemangat dalam melakukan Sefirat HaOmer atau penghitungan Omer ini, tetap belajar, ya, kita tidak pernah tahu, ya, timbangan yang akan Hashem pakai untuk mengukur kita sampai nanti kita kembali nesamanya kepada Hashem. Jadi tetap semangat berhitung dalam menghitung Omer ini sampai Hari Raya Shavuot. Khasaku baru, saya akhiri live streamingnya sampai di sini. Toda Rabba dan Laila Tov. Toda Rabba, Toda Rabba, More. Toda Rabba, More. Toda Rabba, Roe.